SMPN Satap 3 Tanan Tovea didirikan sejak tahun 2007 dan merupakan sekolah satu atap. Jarak sekolah dari kediaman saya cukup jauh, kurang lebih sekitar 60 kilometer. Dalam perjalanan ke sekolah, saya senantiasa dihibur dengan suasana pertama yang estetik. Udara begitu sejuk, bahkan sekitar perjalanan kadang-kadang terlihat pagi yang sangat dingin. Kadang juga langit begitu cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Andi Fahrul. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala SMPN Satap 3 Tanan Tovea yang terletak di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya merupakan peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil kategori GTK Inovatif dengan tema perencanaan berbasis data. Praktek baik yang saya lakukan ini berjudul Refleksi, Kunci Sukses Perencanaan Sekolah. Praktek baik ini akan tergambar dalam video singkat. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, menganalisis lingkungan sekolah. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data awal terkait perkembangan dan keadaan yang terjadi di sekolah. Selain itu, data yang ditemukan juga merupakan data real yang menggambarkan sekolah yang didapatkan melalui observasi langsung terhadap guru, murid, halaman sekolah, sarana dan prasarana, serta program sekolah. Dan dengan membangun komunikasi dengan warga masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, orang tua murid, kepala dusun, bahkan kepala sekolah sebelumnya. Dalam mengambil data ini, agar didapatkan data aktual, saya terkadang harus mengaku bukan sebagai kepala sekolah. Langkah kedua, yakni menganalisis rapor pendidikan dan RKS. Pada langkah ini, saya bertujuan untuk memperhatikan kesesuaian antara kondisi satuan pendidikan dengan rapor pendidikan dan RKS yang sudah ditentukan. Ternyata saya menemukan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kondisi satuan pendidikan dengan rapor pendidikan, bahkan rencana kegiatan anggaran sekolah yang direncanakan pada tahun 2023 dan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Sehingga saya melakukan komunikasi person ke person terhadap masing-masing guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Langkah ketiga, melakukan rapat refleksi. Pada rapat refleksi di satuan pendidikan saya, terdapat 5 pilar refleksi yang selalu dibicarakan. Yang pertama, murid, kedua guru, ketiga halaman sekolah, keempat sarana dan prasarana sekolah, dan yang kelima program sekolah. Ada 2 tipe refleksi yang saya terapkan di satuan pendidikan. Yang pertama, rapat refleksi internal sekolah. Dalam pertemuan rapat refleksi internal sekolah, mewajibkan hadir guru dan tenaga kependidikan sekolah. Pertemuan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dikemas dengan diskusi terbuka, saling mendengar masukan maupun keluhan yang dirasakan masing-masing guru dan tenaga kependidikan. Tipe kedua, rapat refleksi yang melibatkan pihak eksternal sekolah. Dalam pertemuan ini, mewajibkan hadir guru, tenaga kependidikan sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua murid, dan perwakilan masyarakat. Pertemuan ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali
Dan kami dari pihak sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan banyak mendengar masukan dari perwakilan orang tua murid, komite sekolah, dan perwakilan masyarakat. Langkah keempat, melakukan efisiensi anggaran sekolah. Pada langkah ini saya lakukan setelah refleksi sebanyak 3 kali berturut-turut, refleksi internal dan sekali refleksi eksternal. Sehingga pada saat refleksi internal yang keempat, saya menawarkan kepada guru untuk dilakukan efisiensi anggaran dan perubahan signifikan pada anggaran sekolah, yakni yang pertama, berkurangnya perjalanan dinas kepala sekolah, perjalanan dinas bendahara, lembur bendahara, kemudian lembur operator sekolah. Yang mana pada anggaran-anggaran tersebut dilakukan pengurangan, kemudian dialihkan ke anggaran-anggaran yang lain. Dan satu yang paling besar perubahannya yakni perubahan tupoksi, di mana pembuatan laporan dan pengelola dapodik sekolah diserahkan semuanya ke tenaga administrasi sekolah. Yang terakhir, yang kelima, yakni menyusun pagu anggaran jangka menengah. Pagu anggaran jangka menengah ini merupakan pagu prediksi mulai dari anggaran perubahan 2024 yang di perubahan tahun 2025, 2026, dan 2027. Pagu ini disepakati melalui rapat refleksi internal sekolah. Dan pagu ini sudah diberikan kepada orang tua, warga masyarakat pada rapat refleksi eksternal sekolah. Insya Allah pada rapat refleksi yang keempat di bulan Desember nanti, kami akan membuat komitmen bersama agar melaksanakan pagu jangka menengah tersebut, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menggambarkan jalannya sekolah dalam satu periode 4 tahun. Praktek baik yang saya lakukan ini membawa dampak yang sangat signifikan pada perkembangan SMPN Satap 3 Tanan Tovea. Di antaranya, melalui kegiatan refleksi, guru dan tenaga pendidikan mulai terbiasa berefleksi pada setiap kegiatan. Yang berikutnya, pagu anggaran lebih efektif dan efisien. Kemudian program sekolah lebih terarah. Karena apa? Karena pagu anggaran jangka menengah sudah siap untuk dilaksanakan. Pola pikir dan pola kerja guru dan tenaga pendidikan mulai berubah, di mana mereka lebih mengutamakan perkembangan atau mutu sekolah, dan guru dan tenaga pendidikan lebih mementingkan sekolah dibanding dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Demikian praktek baik yang bisa saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi satuan pendidikan yang lain. Salam cerdas dan beradab.